Ya, kita tahu bahwa remaja itu adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Di mana ada istilah bahwa remaja ini adalah masa topan badai. Ada keingintahuan yang tinggi, ingin mencoba hal yang baru. Dan dia juga secara psikologis mungkin lebih sensitif. Ya, jadi yang pertama jelas adalah pengetahuan itu sangat penting. Pengetahuan yang benar. Gitu. Jadi bagi orang tua yang tadi dikatakan masih banyak di masyarakat itu ketika bicara reproduksi itu tabu. Maka saat ini tabunya itu harus berubah bahwa ini adalah edukasi yang mana akan mengarahkan pada perilaku yang lebih baik. Tidak nanti sekedar coba-coba karena lihat di internet. Nah, jadi duduk bersama kita sampaikan, begitu juga pada saat pertama kali remaja memasuki. Kok payudara saya sakit, kok menstruasi lah, itu perlu ada sebuah diskusi terbuka dengan orang tua. Alat-alat plastik gitu ya untuk makanan-makanan dengan suhu yang tinggi itu kan bukan hal yang asing gitu ya. Dan kita tahu plastik itu bahannya ada yang namanya bahan kimianya adalah 2-metoksie-etanol atau 2-ME. Ini dulu adalah salah satu yang saya teliti pada saat ngambil kesehatan reproduksi di S2 saya. Dalam waktu tertentu dan dosis tertentu, ketika 2-ME itu masuk di dalam pembuluh darah kita, terutama laki, itu bisa sangat mempengaruhi fertilitas atau kesuburan laki-laki. Nah, sehingga kalau makan gitu, yang panas-panas ya jangan pakai bahan plastik. Halo Tribuners, Anda berjumpa dengan saya Sulfi Sofiana dalam Medical Podcast. Setelah Medical Podcast kali ini kita akan membahas tentang berbagai hal yang menarik dalam medis dan juga kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Kenapa sih hal ini menjadi menarik untuk kita berbincangkan? Karena saat ini masa remaja menjadi masa yang paling kompleks dan anak cenderung mengambil tanggung jawab baru dan belajar menjadi mandiri. Maka disitulah peranan kita hadir untuk mengedukasi mereka agar permasalahan reproduksi pada remaja ini bisa diketahui secara baik dan bijak oleh para remaja. Ya. Untuk itu kita saat ini kehadiran narasumber dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Ibu Supatmi Eskep Nurse MKes. Beliau merupakan lulusan diploma 3 Universitas Muhammadiyah Surabaya Keperawatan, sarjana Universitas Erlangga jurusan keperawatan, profesi juga diambil di Universitas Erlangga hingga magisternya ya Ibu ya. Di Magister Kesehatan Universitas Erlangga. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Sulfi. Ibu berbincang tentang masalah reproduksi kesehatan ini. Kesehatan reproduksi remaja. Ini sebenarnya yang perlu disoroti pada kesehatan reproduksi ini reproduksi remaja ini seperti apa? Ya. Jadi kalau kita bicara kesehatan reproduksi gitu ya, kita harus tahu dulu apa sih sesungguhnya kesehatan reproduksi. Jadi kalau kita bicara kesehatan reproduksi itu sangat luas ruang lingkupnya. Jadi kalau dikatakan bahwa kesehatan reproduksi itu merupakan suatu kondisi sehat fisik, mental, sosial yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan proses sistem reproduksi itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar terbebas dari penyakit atau kecacatan pada pria dan wanita. Dan kenapa remaja perlu perhatian khusus untuk masalah kesehatan reproduksi ini? Ya, kita tahu bahwa remaja itu adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Di mana ada istilah bahwa remaja ini adalah masa topan badai. Ada keingintahuan yang tinggi, ingin mencoba hal yang baru, dan dia juga secara psikologis mungkin lebih sensitif. Karena ada perubahan hormon itu mungkin ya dari ke masa remajanya itu. Benar. Tapi kalau dari alat reproduksinya ada perubahan nggak sih Bu biasanya Bu? Pastinya ada. Jadi kalau kita bicara remaja kita harus flashback dulu ya. Jadi ketika kita bicara remaja sendiri itu ada tahapannya. Remaja awal, remaja pertengahan, dan
remaja akhir. Dimana kalau dulu kita kenal istilahnya adalah mens yang pertama kali atau menarche. Itu merupakan tanda pubertas yang itu akan menunjukkan ya baik itu dari organnya maupun fungsinya itu ada perubahan. Jadi kalau kita ingat masa dulu kita SD gitu ya, SD kita masih dada kita rata. Begitu menginjak usia 10, 12 tahun remaja awal sudah muncul. Yaitu apa? Jaringan payudara menjadi tumbuh. Yang kedua akan diikuti oleh mens yang pertama tadi, atau disebut dengan istilah menarche, istilahnya mens yang pertama kali. Dan yang ketiga adalah pada perempuan tumbuhnya bulu-bulu pada area tertentu, yaitu pada daerah kemaluan, pada daerah ketiak. Bagaimana dengan yang laki? Sama, pubertas juga, tetapi beda tandanya di sini, yaitu mimpi basah, ya kan? Terus diikuti oleh adanya perubahan suaranya menjadi ngegas gitu ya. Dan juga tumbuhnya bulu pada daerah kemaluan juga. Itu yang terkenal dengan istilah puberhe. Jadi tidak ada, kalau bayi lahir tidak mungkin ada bulunya. Inilah yang saya katakan bahwa pada remaja itu syarat akan berbagai perubahan. Pertama untuk sistem reproduksi baik secara organnya, ukurannya maupun fungsinya. Tapi kalau ngomongin organ reproduksi itu kan berarti memang anggota tubuh ya. Nah, bagaimana cara menjaga buat kesehatannya ini? Ya. Itu kan dibersihkan biasa apa berbeda gitu atau gimana? Jadi kalau kita bicara bagaimana sih menjaga kesehatan organ reproduksi, saya rasa kalau kita bicara menjaga gitu, tidak beda jauh. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan terutama untuk wanita, yaitu pada saat dia sedang menstruasi. Nah, ini dibutuhkan peningkatan kebersihan atau personal hygiene pada area reproduksi. Bagaimana harus menggunakan celana dalam, bahannya apa, gitu kan, berapa kali dia harus ganti, pembalut dan lain sebagainya. Tapi memang idealnya kalau untuk remaja putri nih misal berapa kali ganti celana dalam gitu? Kita minimal dalam siang itu dua kali. Meskipun Dua dia kali keputihan idealnya. atau tidak gitu ya? Jadi kalau kita bicara keputihan beda lagi nanti. Keputihan itu ada yang sifatnya fisiologis atau semua wanita terjadi gitu, dan ada yang patologis yang itu mengarah pada penyakit. Jadi kalau kita ingat gitu, ketika kita akan menstruasi, itu ada masanya di mana organ reproduksi kita itu menjadi lebih lembab, ceket gitu ya, sehingga perlu ventilator. Begitu kita selesai menstruasi, kita kering, bersih, tidak pakai pun, ganti pun tidak ganti kadang-kadang gitu. Nah itu, tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Karena apa? Tidak ada lendir atau pengeluaran dari organ reproduksi itu Jadi nggak sendiri. lembab, Kenapa? Karena fluktuatif dari hormon reproduksi. Kemudian kalau pria juga perlu rutin ganti celana dalam sehari sampai 3 kali mungkin. Enggak lah, kalau pria saya rasa karena ya pria itu juga punya artinya produk gitu ya, tapi produknya pria beda dengan wanita gitu. Kalau pria itu produknya dalam reproduksi di sini adalah ketika pria itu ejakulasi, maka akan keluar yaitu cairan semen, tapi di sini bukan semen gresik gitu ya. Jadi di dalam cairan itu namanya istilahnya adalah cairan semen, yang mana dalam cairan semen itu ada yang namanya sel spermatozoa. Jadi kalau laki-laki saya rasa lebih simpel dalam hal penjagaannya, tapi tetap lebih terlihat gitu ya. Jadi kalau tadi kita bilang disinilah pada saat remaja puber, maka ini yang akan menunjukkan kenapa sih laki-laki itu maskulin gitu, kenapa sih pada cewek itu kok feminin gitu ya. Ini yang membedakan karena adanya perubahan hormonal, terutama hormon-hormon reproduksi. Kalau ngomongin masa payudara nih buat remaja putri, biasanya kan baru ngerasain tuh sakit ya. Ya. Di batas apa sih sakitnya itu bisa dibilang wajar, dan
bisa harus diperiksakan gitu misal. Nah, ini perlu kita perjelas dulu sakitnya kapan gitu. Misal dia Jadi belum gini, pernah ini. Kalau kita mau menstruasi, biasanya pada remaja sebagian ada keluhan gitu. Masuk dalam istilah PMS gitu ya. Kalau sekarang anak sekarang lagi PMS gitu ya. Jadi salah satunya adalah nyeri payudara atau istilahnya mastalgia. Itu akan hilang begitu nanti menstruasi atau beberapa saat setelah periode menstruasi itu terjadi. Tetapi ketika nyeri itu diikuti oleh keluhan lain, kok ada benjolan, ya, ditekan keras. Ini perlu waspada. Kenapa? Hati-hati, ya. Sampai hari ini yang namanya kanker payudara itu menjadi kanker tertinggi pada wanita. Tapi itu kan sejak dewasa biasanya. Saat ini ya ada beberapa kasus yang tidak harus menunggu, harus menikah dulu gitu. Oke. Iya. Jadi kemarin juga kita berbincang gitu dari kebetulan ada dari ahli onkologi, ya, juga ada kasus-kasus semacam itu. Maksudnya mulai ke usia yang lebih muda gitu ya. Oke. Berarti untuk menjaga saat tahu ada perubahan-perubahan itu gitu. Apa ini juga mempengaruhi nantinya mungkin psikologis anak gitu, psikologis para remaja ini juga. Apa sih yang perlu mereka perhatikan dan orang tua lakukan untuk mendukung anaknya ini biar secara kesehatan terjaga, secara kaidah dan norma juga jalan gitu kira-kira Bu? Ya, jadi yang pertama jelas adalah pengetahuan itu sangat penting, pengetahuan yang benar gitu. Jadi bagi orang tua yang tadi dikatakan masih banyak di masyarakat itu ketika bicara reproduksi itu tabu, maka saat ini tabunya itu harus berubah, bahwa ini adalah edukasi yang mana akan mengarahkan pada perilaku yang lebih baik, tidak nanti sekedar coba-coba karena lihat di internet. Nah, jadi duduk bersama kita sampaikan, begitu juga pada saat pertama kali remaja memasuki, kok payudara saya sakit, kok menstruasi lah, itu perlu ada sebuah diskusi terbuka dengan orang tua. Jadi memang jangan ragu ya untuk berbincang hal ini kepada anak gitu. Karena memang anak juga nggak tahu mungkin ya Bu ya. Maksudnya ini pantas nggak sih diobrolin gitu. Mungkin hal contoh sederhana yang bisa dibuka omongan mungkin orang tua. Contoh ke orang tua nih Bu. Buka omongan sama anak-anak ini kayak gimana sih gitu. Jadi kita sering kali ya, karena tadi kita tanya masalah apa sih gitu ya. Jadi pada masalah kesehatan reproduksi remaja itu banyak. Salah satunya yang tinggi sekarang adalah pelecehan seksual. Unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diinginkan. Itu karena apa tadi? Ada dua sisi yang tidak ketemu kadang-kadang. Selain juga bebasnya informasi, yang itu orang tua juga harus paham. Taruhlah kita bicara punya anak remaja, kita tanya usia remaja akhir, usia sudah 15 ke 19, SMA, kita tanya, ya gandengan dengan lawan jenis, kita tanya aja baik-baik, Kak, temannya siapa? Kalau main aja di sini. Jadi kita memberikan ruang. Jangan sampai karena ada ketakutan sehingga dia justru apa? Mencari tempat di lain atau di lain tempat yang itu belum tentu nanti arahnya adalah baik. Jadi memang harus memberikan ruang sendiri gitu ya. Open minded ya saat ini untuk terkait dengan bagaimana memberikan kesehatan atau pemahaman kesehatan reproduksi pada anak-anak dengan usia remaja. Sebenarnya kalau masalah alat-alat vital gitu kan sudah dikenalkan sejak dini ya kalau sekarang ya. Iya, pada saat SD itu sudah ada yang perlu dipegang sama tidak gitu kan. Tapi tetap ada kejadian kehamilan yang tidak diinginkan tadi gitu kan. Itu kira-kira biasanya karena apa? Mungkin karena mereka beranggapan apa ada yang kayak gini, misal saya belum mens, jadi nggak bakalan hamil, atau mungkin saya ngeluarinnya di luar kok jadi nggak bakalan hamil, misal kayak gitu. Oke, satu kita bicara tadi pasti yang pertama adalah kurang pengetahuan. Yang kedua adalah bagaimana membawa masalah kesehatan reproduksi ini pada masalah atau pada kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab. Maka kita kenalkan. Jadi sampai ada sekarang istilahnya kehamilan pada anak-anak gitu. Yang jelas anaknya sudah menstruasi. Oh, harus menstruasi karena dulu. Karena apa? Ya? Dengan menstruasi dia keluar
sel telur. Lah dari sel telur tadi dikatakan kan saya keluarkan di luar, memang tahu ada yang netes di dalam. Lah ini yang perlu, artinya bahwa kita harus selain kita pemahaman, maka dikuatkan dengan nilai-nilai pemahaman spiritual, agama. Kalau kita langsung cut, dia diem. Nah, maka kita masuk. Ya kan? Kayak tadi ada lawan jenis. Sekarang hati-hati juga, tidak hanya lawan jenis, sejenis pun hari ini. Nah, ini kalau dulu orang bilang aman, anak saya boncengan terus tidur bersama temannya laki-laki. Sekarang dalam tanda petik awas dan waspada. Jangan-jangan nanti terjadi penyimpangan perilaku seks. Ya, sekarang tinggi sekali, apalagi kalau kita lihat di berbagai media itu sekarang sudah tidak menutup atau tidak, istilahnya mereka terbuka. Sudah tidak malu lagi gitu. Iya, itu. Ya karena globalisasi itu sih Bu ya. Memang kita beri area untuk diskusi. Nah, kalaupun nanti memang tidak sesuai dengan norma keluarga orang tua, kita arahkan dengan jalan yang baik. Kita berikan contoh. Oke. Tapi kalau misal ada anak haidnya mungkin terlalu dini, misal masih SD kelas 5 atau berapa, itu apa memang dikatakan anaknya mungkin agak nakal atau gimana gitu Bu? Jadi itu yang beredar di masyarakat. Iya gitu, benar. Jadi tidak ada hubungannya usia menarche dengan perilaku nakal. Jadi ketika kita bicara, kalau dulu zaman saya, masa saya dulu, menarche atau mens pertama kali itu SMP, sampai bahkan SMA gitu ya. Sekarang enggak, SD kelas 3 gitu kan. Nah ini yang pertama yang jelas adalah karena adanya satu adalah status gizi. Status gizi akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi. Yang kedua juga karena stimulus. Mau cari materi plek, gambarnya orang telanjang. Maka akan terjadi sebuah rangsangan di dalam otak kita yang mana nanti yang ada yang namanya sistem endokrin reproduksi nyambung. Jadi memang kalau semakin banyak stimulus justru lebih cepat mensnya. Itu salah satu pemicu. Tapi biasanya misal ini kasus yang lain, kalau berbicara tentang kita harus berkomunikasi dengan anak gitu kan, dikasih ruang gitu. Misal anak ini nanti melakukan maaf saja mungkin masturbasi atau onani gitu. Edukasi apa yang perlu diberikan dari orang tua gitu, dan apa sih bahayanya dari tindakan itu? Apa sih sebenarnya masturbasi gitu ya? Mencari kepuasan seksual pada organ reproduksi tanpa melakukan hubungan intim kan begitu ya. Jadi kita kembali lagi pada tadi fondasi. Karena tadi memang kita tahu adanya informasi berbagai media juga dengan sangat bebasnya gitu kan. Maka di sini kita sampaikan, ya kan? Kita alihkan keinginan-keinginan untuk mencari pemuasan seksual dengan aktivitas yang lain, olahraga atau bahkan kegiatan-kegiatan positif yang ada di luar sana. Tapi kalau untuk remaja untuk menjaga kesehatan reproduksinya, ada asupan makanan khusus enggak Bu misalnya? Tidak ada kata khusus untuk makanan sebenarnya. Semua makanan sehat bagus untuk kesehatan reproduksi. Berarti dikurangi cikinya ya. Kalau itu saya rasa tidak hanya untuk reproduksi ya. Benar. Jadi apalagi kalau kita sudah bicara generasi micin gitu ya. Yang perlu ditahu. Jadi sekarang itu kan kita yang namanya penggunaan alat-alat plastik gitu ya untuk makanan-makanan dengan suhu yang tinggi itu kan bukan hal yang asing gitu ya. Dan kita tahu plastik itu banyak ada yang namanya bahan kimianya adalah 2-metoksyethanol atau 2-ME. Ini dulu adalah salah satu yang saya teliti pada saat ngambil kesehatan reproduksi di S2 saya. Dalam waktu tertentu dan dosis tertentu, ketika 2-ME itu masuk di dalam pembuluh darah kita, terutama laki, itu bisa sangat mempengaruhi fertilitas atau kesuburan laki-laki. Nah, sehingga kalau makan gitu, yang panas-panas ya jangan pakai bahan plastik.
paling sering ini gorengan taruh kresek biasanya Bu. Kalau gorengannya tidak 100 atau tidak dari wajan langsung gitu, Nggak apa-apa nggak ya. masalah karena dia lepas itu pada suhu yang tinggi. Oke. Bakso gitu ya, mendidih gitu. Oh iya benar-benar. Nah, Dibungkus sama plastik. betul. Tapi kalau plastiknya fruit grade juga masih Kita ada tidak dampaknya. bicara jenis plastik. Semua plastik itu bisa Oke. terbentuk ketika ada yang namanya metoksietanol. Oke. Dan Oke, itu semua kalau plastik. di luar sudah tidak hal yang asing lagi gitu. Itu dampaknya apa Bu kalau berkelanjutan misal? Ya dampaknya tadi bisa sampai nanti mandul kalau laki-laki. Oke, ke arah Jadi mandul ke ya. mandulan. Jadi bukan ke disfungsi atau pelemahan spermanya Tidak, gitu ya. Jadi kalau kita artinya bahwa produksi dari spermatozoa itu sendiri bisa menjadi karena apa? Dia rusak. Sebelum dia menjadi sperma yang dewasa itu dia sudah rusak karena terpapar oleh zat kimia tersebut. Tapi sperma dewasa ini saat apa Bu? Saat usia berapa atau memang berapa bulan sekali sperma itu Sperma laki-laki itu sakti Mbak Zulfi. Jadi nggak kayak perempuan yang hanya 1 bulan sekali bertelur. Laki-laki itu setiap saat bahkan setiap hari dalam sehari itu bisa berkali-kali karena apa? Dia sudah semua salurannya itu terisi oleh yang namanya produk dari semen dan spermatozoa tadi tersimpan kalau dia fertil. Jadi dia mau ejakulasi sehari 3 kali kalau dia memang fertil subur ya ada aja. Jadi tidak usah nunggu 1 bulan sekali lah. Ini yang menjadikan nanti selanjutnya ketika kita bicara bagaimana bayi tabung itu yang pakai alat adalah waktu wanitanya dapat masa subur. Kalau laki-laki siap terus selama dia subur. Pantesan kalau laki kan tinggal udah ke ruang pengambilan aja gitu kan ya. Kalau cewek nunggu disuntik-suntik dulu baru dapat telurnya yang ideal gitu kan. Tapi untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita ini apa sih tindakan yang harus dikurangi mungkin atau mungkin dijauhi gitu misal? Jadi kita tadi sudah bicara bahwa sehat di sini artinya adalah tidak hanya sekedar organnya, tapi juga mentalnya. Ini yang sekarang ini sedang tren ya. Fisiknya sehat tapi perilakunya tidak sehat sehingga tadi yang saya katakan di awal meningkatnya kasus pelecehan seksual. Tidak hanya pelecehan iya, lagi ada penyimpangan perilaku karena bukan organnya sehat, tapi mindset dari mentalnya sendiri. Benar-benar. Saya baca beberapa hari kemarin, dia kenapa kok melakukan ini sejenis, padahal dia tertarik pada wanita si remaja ini. Karena saya lihat di internet dan itu mengusik hati saya untuk mencoba. Nah, bayangkan ini tanpa pendidikan, pengetahuan, maka dia akan terjerumus dalam. Padahal bahayanya lebih tinggi ya Bu ya daripada pergaulan bebas yang mungkin beda jenis gitu ya. Kalau sesama ini lebih riskan gitu penyakitnya kan. Ya karena organ yang dipakai bukan organ Tidak yang selayaknya. semestinya gitu. Benar, Itu pun sudah jelas dalam aturan agama kita. Bu ada pesan lagi nggak buat para remaja mungkin yang sedang mengalami perubahan dalam dirinya gitu? Jadi untuk para remaja ya, kita dalam mencapai reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab tetap harus memperhatikan nilai-nilai selain juga dari aspek medis juga nilai dari agama. Disitulah nanti kita akan mampu membatasi diri. Dan perlu dilihat juga ya, maksudnya tradisi kita meskipun sudah masuk globalisasi, tetap ya kita budaya timur ya. Hal-hal yang global itu agak susah diterima di sini. Ya harus siap mental besar ya kalau memang memutuskan seperti itu ya Bu ya. Iya. Benar-benar. Oke, itu bahasan singkat kita terkait reproduksi remaja dan mungkin beberapa mitos-mitos yang di masyarakat yang memang perlu diperjelas lagi gitu kan. Nggak semua mitos itu benar dan sebenarnya ada loh gitu, maksudnya kiat-kiat yang lebih efisien dan benar untuk diterapkan gitu ya Bu ya. Baik, sekian Medical Podcast kita kali ini. Jumpa lagi dengan Medical Podcast selanjutnya. Selamat siang.